sebelum kita berdialog dengan Pak Rahmat, terima kasih Pak Muzamil atas usulan mengenai bulan. Ada 3 hal yang mudah-mudahan nanti setelah Pak Rahmat kita berdialog, nanti Cak Fuad, Pak Muzamil bisa mengelaborasi kembali. Yang pertama, tadi itu ada laporan dari malaikat Mikael kepada Jibril. Jadi Jibril ini direktur utama lah gitu ya kira-kira. Mikael ini administrator, dia yang bagian pendataan, pemetaan, pelaporan, riset, penyelidikan, pokoknya semua urusan manusia dan alam semesta itu di dalam apa namanya administrasi Mikael. Kalau Israfil itu humas, jadi bagian mengumumkan, menyampaikan ilham. Kalau Israel itu direktur eksekutif, dia yang mengeksekusi. Nah tadi ini supaya Anda ngerti struktur apa namanya perusahaan alam semesta. Nah Mikael tadi matur kepada direktur utama Pak Jibril, ini ada usulan dari dunia. Yang pertama mengenai perubahan nama bulan. Yang kedua, serius juga. Yang kedua ingin konfirmasi dan penegasan historis. Apakah benar ternyata sapi yang dimaksud oleh Nabi Musa itu sapi Madura? Oke, tolong jelaskan, tolong bikin teksnya secara tertib dan lengkap, kata malaikat Jibril, nanti saya sampaikan kepada Allah. Terus kemudian ditulis dan disampaikan kepada Allah, ya Allah ini ada yang bertanya dari bumi mengenai mereka menemukan satu fakta sejarah pada malam hari ini bahwa sapi Madura itu yang dulu terlibat di dalam kisah mengenai orang terbunuh Yahudi, kemudian Nabi Musa diberi wahyu untuk supaya menyembelih sapi itu, apa betul itu sapi Madura karena warnanya kuning. Terus Allah, ya Allah kan tidak perlu baca, terus langsung jawab, kul gitu, katakan kepada orang Madura itu, kata Allah. Seluruh argumentasi mengenai warna sapi dan warna itu tidak bisa saya sahkan, tidak sah, kata Allah, karena orang Madura belum bisa membedakan biru dan hijau. Jadi tidak ditandatangani oleh Allah mengenai sapi kuning itu. Iku Gusti Allah ci alus, nek Gusti Allah arek kene dapurane Muzamil iki. Wong jelas gendera P3 hijau jari biru. Godhong kok biru ini ya. Jadi tidak kredibel dan tidak ilmiah untuk berbicara mengenai warna. Oke, ini ya kira-kira jelas ya, jelas. Jadi Pak Muzamil mohon maaf harus riset lagi dan harus ada revolusi warna di masyarakat Madura. Baru boleh mengajukan kepada Allah hal-hal yang menyangkut warna. Sebelum ada revolusi warna, maka seluruh pengajuan yang ada kata warnanya itu dianggap tidak sah. Sowan mengaku gagal ngomong Madura, sowan mengaku. Lah ya apa kene kate nang Hajar Aswati ditarif larang ya Pak. Ya apa berapa real tuh nek sampean kepengin diterima wong Madura mengunjung Hajar Aswati? 200 real tapi rong. Ya oh boy gak isin sampai malaikat ya apa sih
kini kita tawaf serius ada arek-arek saat ini kayak saat ini tahu saya lada iki loh ngakelaran Hajar Aswad kenapa terus Mikael teko di Ka'bah karena mendengar laporan ada makelar Hajar Aswad. Michael, oke saya data, akhirnya anak buahnya, staf apa semua karyawannya malaikat Mikael mendata siapa aja itu, oh itu dari KBRM. Apa itu KBRM? Kejari Mikael, Kedutaan Besar Republik Madura. Ya wis alhamdulillah ya enak ya ya. Ternyata dunia ini nikmatnya luar biasa sehingga iblis gak gelem balik teko kene lho ceritane piye. Dikon tamasya mudun sampai bumi, begitu sampai bumi semua balik meneh. Kemudian Allah marah sehingga bikin Adam itu kan gitu. Akhirnya tambah gak seneng iblisnya, tambah cemburu mergo Adam sangat ganteng, cakep, gagah, proporsional kan gitu. Sementara makhluk sebelumnya kan ono sing gedean matane, ono ndase abu, ono tangan yang glamber sampai sikil, gak karu-karuan biar. Nah manusia ini proporsional. Nah itu yang menyebabkan, ini bab kedua yang menyebabkan kalau tadi Qabil belajar kepada burung gagak, sebenarnya kalau kita ambil teori dasarnya adalah bahwa semua yang diciptakan Allah itu adalah suatu sistem yang ditata ya, yang diorganisir oleh Allah. Misalnya ekologi, ekosistem ya, nek misalnya di sawah biyen Gu Markesot tahu gulut Musuraja tikus di langgar kuning jam 2 bengi, soalnya waktu itu ada sayembara satu ekor tikus Rp1.000. jadi orang berlomba-lomba mencari itu kan ada hama tikus, jadi arek situ begitu dapat 1 ekor ke Pak Lurah dapat Rp1.000. Nah cak sot itu oleh wake rong keranjang bunyi, bengi-bengi ini kayak iso turu terus ngupuk pisau terus gewelut buka sopo aku sampe munggah-munggah lah kewabe sing turu mulai tangi kabeh akhirnya munggah nang cendela-cendela ana wong gelut ijen tapi ngene terus tribo dhewe lah apa cak sot sampean iki gak terima raja tikus iki soalnya rakyat tak entek ya ana Markesot saiki ana nek ngene dadi gak terima raja tikus juga pada Markesot cerita apa tutup ngene. Nah maksud saya gini sekali, kalau kita cari teori dasarnya semua jadi kenapa ada banyak hama tikus, nanti Pak Rahmat pasti tahu kenapa ada hama, karena ekosistemnya dipotong oleh manusia. Misalnya pupuk membunuh apa-apa sehingga yang mati itu seharusnya memakan yang berikutnya, sehingga tidak ada yang memakan, maka dia populasinya membengkak meningkat beribu-ribu kali lipat sehingga menjadi hama. Jadi hama itu terjadi kalau ada organisasi yang tidak benar baik di alam maupun di kehidupan manusia kan gitu. Pak Rahmat pasti tahu persis itu. Nanti salah satu yang mungkin beliau mohon kita tidak dikasih penjelasan. Nah semua yang diorganisir Allah itu namanya organisme dalam istilah kita, organisme. Jadi semut, misalnya semut ya, semut itu ada prajurit, ada prajurit pelacak, ada prajurit pengangkut, ada prajurit penyiar itu artinya dia memberikan tanda-tanda, memberikan informasi. Jadi misalnya ada seorang semut pelacak menemukan gula di suatu titik, misalnya jaraknya 100 meter dari sarangnya. Nah di sarang ini ada semut yang gede banget yang menjadi raja atau ratunya, kemudian dia punya staf-staf. Nah semut ini setelah dia mendapatkan informasi mengenai gula, nilai segumpal gula kecil gitu, terus dia memberi laporan, dia balik ke sarangnya, ke kerajaannya untuk memberi laporan bahwa ada gula gini. Selama dia melangkah dari tempat gula ini ke keratonnya, itu semut memberikan semacam cairan-cairan yang diteteskan sehingga terjadi
jalan. Jadi itu menjadi urutan titik-titik jalan yang nanti akan dipakai oleh semut-semut yang akan ditugaskan untuk mengambil gula. Menurut ceritanya. Nah begitu ke kerajaan, akhirnya kan sudah didata semua, ini butuh berapa prajurit untuk mengangkut dan seterusnya. Akhirnya diputuskan mengutus sekian semut untuk mengambil gula itu, sementara si pelacaknya boleh istirahat yang menemukan itu. Nah, setelah misalnya katakanlah 10 semut mengangkut gula yang ditunjukkan oleh si pelacak tadi, dia tinggal membawa pulang ke keratonnya berdasarkan jalan yang sudah ditunjukkan oleh semut pelacak tadi, melalui cairan-cairan atau apapun saja, atau mungkin bau atau penciuman atau apapun. Mereka punya banyak sekali perangkat-perangkat komunikasi itu. Harddisknya aja 3 tera satu semut. Dan nih gede ini Ray. Kowe tera gitu aja. Gak paham om Madura, gak paham. Apa tera itu? Gak ono om Madura. Wong internet jare internet to. Sampai Gus Dur ngeluh. Gus Dur kate ditibakno ono ketua PKB, ono tokoh sesepuh PKB itu Madura datang ke istana. Gus, jangan khawatir Gus, pokoknya PKB saya bela sampai mati Gus. Sudah saya bikin gedung Gus, termasuk Ethernitnya saya bikin. Gus Dur bingung, apa Ethernitnya apa? Itu loh Gus, yang untuk email itu apa itu? Ternyata internet ya Rabbi. Ya Madura, makhraj tidak pernah benar. Ya tak? Selawat, ya tak? Selawat apa benar ya? Siumu apa rek? Aku tahu ceramah wong telu rek, Gus Dur, aku karo Mas Eros Jarot Dek bakalan. Tadi aku kita tekone telat karo Gus Dur karo Eros jam 09.00, ternyata wong-wong wis lungguh silo ndiluk ngene iki mari maghrib. Saking setianya kepada ulama ya. Lagi niki wong telu dianggap ulama, salah dhewe ya. Terus begitu kita datang langsung MC-nya saudara-saudara, Gus Dur sudah datang. Oh, siapa Gus Dur ya? Bersama Cak Ainun, bener ya, pas aku bener. Dan Bapak Urus Jarut. Aku langsung Ros tak jundu Ros aku jeneng kok Eros aku kok gak sewur pisan. Wong Madura itu mengacaukan makna. Jadi kalau ada pembelokan dan penyesatan makna-makna dalam kehidupan umat manusia di muka bumi, maka terdakwa utamanya adalah Wong Madura. Lo Eros Jarot sutradara terkenal, filmnya top yang namanya Cut Nyadin lo dadi Rusil ya. Alah, ini makhraj termasuk itu. Makhraj ya. Masya Allah. Ya gak apa-apa ya, kalau Allah yang menciptakan, kalau organisasi penataan ya, penataan itu organisasi. Kalau organisasi yang bikin Allah namanya organisme ya. Maka manusia dia jadi khalifah dengan sistem khilafah ya, disuruh menata dunia dengan tujuan rahmatan lil alamin kan gitu. Nah penataan manusia itu namanya organisasi. Organisasi ini ada negara, ada perusahaan, ada ormas, ada parpol, ada macam-macam. Jadi organisasi manusia tidak punya cara lain kecuali untuk bisa melaksanakan organisasinya, tidak punya cara lain kecuali meniru organismenya Allah. Contohnya Qabil meniru burung gagak di dalam teknologi penguburan manusia. Dan itulah yang sebenarnya merupakan pekerjaan utama Hudhud. Meskipun nanti kita perlu bertanya
ya apa ya caranya Hud jadi menteri loh, jadi kepala intelijen dia, ya sahabat ya, kepala intelijen, kepala riset ya. Tapi manuk itu tidak bisa diterangkan oleh manusia modern maupun oleh orang Islam tradisional. Ya apa karepe? Sebenarnya memang guru besar dan profesor utama teknologi itu adalah Nabi Sulaiman dengan semua stafnya gitu. Semua yang pelaksana teknologinya jin gitu. Kemudian hal-hal yang menyangkut informasi dan riset itu burung, dipimpin oleh Hud. Nah, manusia ini pekerjaannya adalah maintenance sehari-hari dalam kehidupan sosial plus spiritualitas. Jadi kalau soal tauhid, soal thariqah itu manusia yang nomor satu. Maka ketika Cak Fuad tadi bercerita mengenai jin ifrit sanggup untuk membawa istananya Balkis ke tempatnya Sulaiman dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman berdiri, gitu ya. Seorang tokoh manusia, seorang sufi namanya Asif bin Barkhiyah menyatakan kepada Baginda Sulaiman, ya Sulaiman, ya Baginda, saya akan bawa istana Balkis dan akan tiba di sini sebelum Baginda mengedipkan mata, selesai mengedipkan mata, tutup dulu. Jadi kon meneng jajalo ya, nono mati untuk gede-gede bagian dia. Sepuluh pindah nang omahmu ya. Sepuluh lho ya, sepuluh lho kelakon lho kan iku ya dijajal ae kok gede-gede bang ini. Ana ra wedok ayu gede-gede. Semoro-moro mulih kok narik iki ya. Terus manut dikepung polisi ya ta. Penculik ya kamu. Oke, itu yang kedua. Jadi Anda tahu toh pesawat itu niru burung, mobil itu niru binatang melata, betul enggak? Binatang dengan 4 kaki, mobil dengan 4 kaki, dan gitu. Semua niru organisme alam. Maka kalau kita ngomong hukum rimba yang selalu dijadikan kambing hitam oleh manusia modern, ini pakai hukum rimba gitu ya. Manusia dibakar hanya karena dicurigai dan belum tentu salah dan seterusnya. Ini hukum rimba. Jangan berpikir bahwa hukum rimba itu buruk. Hukum rimba itu ciptaan siapa? Allah. Hukum rimba tidak buruk. Yang buruk adalah kalau manusia mengacu atau meniru secara salah atau secara keliru, secara tidak tepat terhadap hukum rimba. Hukum rimbanya sendiri bener, misalnya gini, kamu kelelat cacing, nah cacingnya salah kan? Terus cacing diongkon mencolot, ya apa karemu? Miber nu, karena Gusti Allah iseng dikabulno loh kan? Isu-isu ono cacing, buat, dormal berungmu, apa kan? Jadi aja disalahkan cacingi. Yang salah adalah kalau manusia berlaku seperti cacing. Manusianya yang salah, bukan cacingnya. Jadi kalau kita menurun telat kok cacing, ojo terus konotasimu jelekin cacing. Nek kon tipe asu kon bajingan kon ya, apa kerek kon ya, ojo nyalano kerek. Kerek tidak masuk neraka. Gak ono ceritane kerek mlebu neraka, gak ono. Nek menungso ngerek lah lagi mlebu neraka. Nggih ta mboten? Jadi jenis saiki pisuane dirubah ojo kirik tapi ngerek kan ya. Ngono. Karena malam ini ada usulan perubahan revolusioner. Wis sisane tak rubah. Ngerek kan ya. Nyacing kan ya gitu ya. Itu.